Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita. Alhamdulillah, atas nikmat dari Allah kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal perbuatan kita sebagai amal saleh yang mendatangkan pahala berlipat ganda, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, serta mendatangkan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia untuk mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Khadamut Taqwa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita semua. Insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan Ramadan. Dan hari ini, di kesempatan siang hari ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang i'tikaf. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang zakatul fitri. Yang pertama adalah i'tikaf. I'tikaf artinya adalah seseorang berdiam diri di masjid untuk memfokuskan diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna i'tikaf, seseorang berdiam diri di masjid, menetap di masjid dalam rangka untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu intinya adalah seseorang memutus hubungan dengan makhluk-makhluk agar bisa fokus membangun hubungannya dengan Al-Khaliq, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Arti dari i'tikaf ini perlu untuk dipahami dan diperhatikan, karena tidak sedikit orang yang ketika beriktikaf ke masjid tetapi kondisinya antara dia di rumah dengan di masjid tidak ada bedanya. Di masjid hanya numpang tidur saja, bahasa mudahnya. Dari rumah yang dibawa adalah bantal, selimut, sama karpet.
Ketika ditanya mau kemana, mau iktikaf. Tapi sampai di masjid, ngobrol, tidur, sama nungguin makan sahur. Nah ini sejatinya keluar dari pengertian yang benar dari iktikaf. Karena iktikaf itu orang menetap di masjid dalam rangka fokus ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan sampai membangun tenda di masjid. Kenapa? Agar beliau bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Makanya salah kalau ada orang iktikaf di masjid tapi gak pernah lepas dari handphone, masih melihat media sosial, bukan baca Quran tapi malah baca status. Nah yang seperti ini dikhawatirkan tidak mendapatkan pahala ibadah iktikaf. Nabi SAW dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Tidak pernah beliau tinggalkan yang namanya i'tikaf. Oleh karena itu para ulama menetapkan bahwasannya i'tikaf hukumnya sunnah muakkadah. I'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa yang dipilih 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ada riwayat yang menjelaskan bahwasannya awalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Setelah lewat 10 hari pertama bulan Ramadan, Nabi iktikaf lagi di 10 kedua bulan Ramadan. Nah pada 10 kedua bulan Ramadan ini datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW yang mengabarkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karenanya setelah itu Nabi Muhammad SAW pun beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika beliau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka yang terjadi adalah semakin meningkat ibadah Nabi SAW. Namun sayangnya yang terjadi di wilayah kita, sebagian orang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ibadahnya justru semakin apa? Semakin maju. Semakin maju, betul tidak semakin maju? Apanya yang semakin maju, Pak? Sholatnya. Kenapa? Karena yang belakang udah pada nggak ada. Kemana? Sibuk nyari baju lebaran, sibuk nungguin THR cair, sibuk cari tiket untuk pulang kampung. Ini merupakan kebiasaan yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena seharusnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu momen yang harus lebih ditingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Ada dua, paling tidak ada dua hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa semakin meningkat ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa memang dengan Lailatul Qadar? Allah menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu nilai pahalanya lebih baik. Kata Allah lebih baik
bukan sama, tapi lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Bayangkan siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia dapat pahala yang lebih baik, lebih besar, lebih banyak daripada pahala yang didapat oleh orang beribadah 83 tahun lamanya. Maka ini hendaknya menjadi motivasi kita. Ma'asyiral muslimin, ini kesempatan kita untuk melengkapi, menambal kelalaian-kelalaian dan kekurangan-kekurangan yang selama 1 tahun kita lakukan. Bayangkan, cuma semalam ibadah, tapi pahalanya lebih baik daripada 83 tahun. Dan kita semua menyadari, tidak mungkin seseorang beribadah semalam suntuk. Pasti ada istirahatnya. Dan itu gak masalah. Yang penting dia meniatkan diri untuk beriktikaf, berusaha agar ibadahnya bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya walaupun sekarang 10 hari terakhir bulan Ramadan udah tinggal sedikit lagi. Apakah saya masih bisa berkesempatan untuk iktikaf? Masih. Memang Nabi Muhammad SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi bagi kita yang masih punya ada ikatan kerja, yang masih punya kewajiban untuk dipenuhi, sehingga tidak bisa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, jangan berkecil hati. Masih punya kesempatan. Apa? Paling tidak beriktikaf, kalau enggak 10 hari terakhir bulan Ramadan, pilih iktikaf di malam-malam ganjil. Contohnya kayak nanti malam nih. Nanti malam keberapa? 27. Ada 2 malam lagi nih, malam ganjil yang jangan kita lewatin buat iktikaf. Malam ke-27 malam ini, dan lusa malam ke-29. Kalaupun kita tidak bisa 10 hari terakhir full, paling tidak malam-malam ganjilnya. Dan kalaupun masih susah untuk beriktikaf di malam ganjil, 21 kelewat, 23 kelewat, 25 kelewat, kayaknya masih susah untuk iktikaf di malam ganjil. Paling tidak ma'asyiral muslimin, malam ke-27 jangan ditinggalin. Usahakan, paksa kalau bisa malam ke-27 minta sama Allah dimudahin buat iktikaf. Kenapa? Karena Lailatul Qadar paling besar kemungkinan terjadinya di malam ke-27. Ini nanti malam sebisa mungkin niatkan dalam hati untuk beriktikaf. Silakan setelah sholat tarawih pulang dulu ke rumah, entah untuk makan, untuk istirahat dulu sejenak. Nanti sebelum pertengahan malam pergi ke masjid. Nyampe di masjid jangan tidur lagi, tapi nyampe di masjid ibadah, mulai start ibadah, baca Quran, zikir, atau ucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca sebanyak-banyaknya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan ke saya apa yang harus saya lakukan kalau saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Baca doa tadi. Udah baca Al-Quran, udah baca doa, zikir. Karena kadang-kala kalau kita monoton ibadahnya bosan. Bervariasi ibadahnya biar kita gak bosan. Udah betul-betul capek, silakan istirahat sejenak. Kalau bisa bangun malam, sholat tahajud, sholat lagi. Lah udah sholat tarawih tadi, gak apa-apa. Karena sholat malam itu rakaatnya tidak terbatas. Yang penting witirnya jangan diulang 2 kali. Witirnya tidak diulang 2 kali. Kalau udah witir di sholat tarawih,
jangan witir lagi di malam harinya. Selesai witir, baca Quran lagi, terus baca Quran. Ini ada hal yang paling baik nih ma'asyiral muslimin. Kalau kita belum sempat khatamin Quran, di bulan Ramadan, ini nanti malam sebisa mungkin kita itikaf baca Qul huwallahu ahad. Surat apa itu? Al-Ikhlas 3 kali. Baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Karena Nabi SAW pernah bersabda, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu untuk menyelesaikan baca Al-Quran sebanyak 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Bahasa gampangnya, apa nggak ada di antara kalian yang kuat habisin 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, gimana caranya baca 1/3 Al-Quran di waktu malam? Kata Nabi SAW, baca Qul huwallahu ahad sampai habis, karena surat Al-Ikhlas itu setara sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 sama dengan khatam Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita baca, minimal baca Al-Ikhlas. Ya masa iya baca Al-Ikhlas aja gak bisa? Baca nanti malam nih 3 kali. Kalau nanti malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita dapat pahala khatam Al-Quran yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang khatam Al-Quran setiap hari selama 83 tahun. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi niatkan diri kita untuk itikaf nanti malam. Kalau bisa nanti sampai habis bismillah itikaf terus. Kalau nggak bisa paling nggak malam ganjilnya. Kalau nggak bisa ya nanti malam nih, malam ke-27 itikaf. Diniatkan itikafnya sampai kapan? Ya sampai subuh. Sampai subuh kita itikaf. Dan kalau udah diniatin sampai subuh jangan keluar. Karena kalau keluar masjid batal ibadah itikaf kita. Makanya perlu disiapkan rumah, kebutuhan apa yang diperlukan, misalnya makan sahur, siapkan dulu biar nanti pada saat kita itikaf kita bisa ibadah dengan tenang. Dicek dulu apanya nih yang perlu disiapkan. Token listrik, biar ketika ibadah kita nggak dibel sama orang rumah tokennya habis. Disiapkan segalanya biar bisa ibadah iktikaf dengan fokus. Dan dalam iktikaf kita masih boleh untuk berbincang-bincang dengan sesama peserta iktikaf, tetapi jangan menjadi kebanyakan ngobrol. Karena yang demikian itu malah bisa merusak nilai ibadah iktikaf. Kembali kepada pengertian iktikaf tadi di awal. Iktikaf itu tujuannya agar kita bisa fokus ibadah kepada Allah. Maka segala hal yang bisa merusak nilai itu tinggalin dulu. Fokusin, paling nggak ntar malam nih kita fokus untuk ibadah iktikaf. Ini terkait dengan iktikaf. Kita berharap dan berdoa semoga Allah mudahkan kita untuk beriktikaf dan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah, sehingga kita mendapatkan pahala berlipat ganda dari keutamaan ibadah di Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang zakat fitrah. Coba yang benar, zakat fitri apa zakat fitrah? Ayo, di masjid kan ada yang ditulis tuh. Suka memperhatikan nggak? Menerima zakat fitrah apa menerima zakat fitri? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Namun yang kalau saya melihat dari sisi bahasa Arab, yang lebih tepat itu zakat fitri. Kenapa? Karena penamaannya sesuai dengan sebab diwajibkannya zakat itu. Kenapa zakat ini wajib? Karena berkaitan dengan fitri. Apa itu fitri? Fitri itu artinya berbuka. Bahasa gampangnya ya Idul Fitri.
menjelang Idul Fitri, ketika tenggelam matahari, yang besoknya lebaran Idul Fitri, nah zakat itu menjadi wajib. Disebut dengan zakat fitri. Namun gak masalah kalau ada orang mau bilang zakat fitrah boleh, zakat fitri juga boleh. Zakat fitri ini hukumnya wajib. Wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda yang hadis tersebut, Ibnu Umar mengatakan yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma, 1 sok gandum bagi setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Jelas redaksi hadisnya bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Lalu kita bahas siapa yang wajib menunaikan zakat fitri. Siapa? Ada 3 kriteria yang perlu kita perhatikan. Jika 3 kriteria ini ada dalam diri seseorang, maka dia wajib untuk zakat fitri. Yang pertama, Islam. Kalau orang kafir wajib gak zakat fitri? Enggak. Tapi kalau orang kafir punya pembantu muslim, wajib gak dia bayar? Ada orang kafir punya pembantu beragama Islam. Nah, untuk kondisi ini, majikannya yang kafir membayarkan zakat fitrah pembantunya yang tidak mampu untuk bayar zakat fitrah. Jelas tidak? Yang kedua, kriteria kedua, mendapati waktu wajib zakat fitrah. Kapan? Yaitu tenggelamnya matahari. Siapa yang hidup sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia memiliki salah satu kriteria wajib zakat fitrah. Saya kasih contoh. Kalau ada orang meninggal di hari terakhir bulan Ramadan di jam 4 sore, wajib gak bagi ahli warisnya mengeluarkan zakat fitrah? Wajib apa enggak? Ada orang meninggal dunia di hari terakhir bulan Ramadan jam 4 sore. Ahli warisnya wajib gak ngeluarin zakat fitrah? Hah? Tadi kan jelas. Kriteria kedua apa? Dia hidup sampai bertemu dengan tenggelamnya matahari. Hidup sampai bertemu dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Jelas gak? Hidup sampai ketemu tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga kalau ada orang meninggal jam 4 sore hari terakhir bulan Ramadan, ahli warisnya wajib gak ngeluarin zakat fitrah buat yang meninggal? Hah? Enggak, kan jelas. Kenapa? Karena dia keburu meninggal sebelum terbenam matahari. Jadi pahami. Sekarang, kalau ada bayi lahir habis Isya, jelas gak? Bayi lahir habis Isya, wajib gak dikeluarin zakat fitrahnya? Jelas gak tadi? Kriteria kedua jelas tapinya ya. Nah, ini ada bayi lahir setelah sholat Isya di hari terakhir bulan Ramadan. Anggaplah itu malam takbiran. Wajib gak bapaknya ngeluarin zakat fitrah bagi itu bayi yang baru lahir habis Isya? Tidak wajib. Wajib atau tidak? Ayo bapak-bapak, kita bareng-bareng udah terakhir nih kita. Masa dari awal sampai terakhir diem melulu? Jawabannya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tuh bayi gak ketemu dengan tenggelamnya matahari. Yang penting tenggelamnya matahari dia ketemu apa enggak gitu. Kalau ketemu wajib, kalau gak ketemu gak wajib. Terakhir, jawab yang kompak. Ada orang baru masuk Islam di waktu Isya malam terakhir bulan Ramadan atau malam takbiran. Wajib gak tuh orang kafir yang masuk Islam bayar zakat fitrah? Wajib apa enggak? Ada orang kafir masuk Islam, orang kafir masuk Islam di sholat Isya malam takbiran. Wajib apa enggak dia? Hah? Kenapa enggak?
Nah itu, dia memang ketemu ya kan masih hidup ya. Dia ketemu dengan 10 tenggelamnya matahari dari terakhir. Tapi pada saat tenggelam matahari kondisinya masih kafir. Tadi syarat pertamanya apa? Muslim. Orang kafir nggak wajib, kan tadi udah kompak. Orang kafir wajib apa enggak? Enggak. Giliran tanya, iya wajib. Nah, standar ganda. Jelas ya? Syarat keduanya jelas ya? Demikian pula nih, kalau ada orang akad nikah habis isya, udah ngebet akad, padahal besoknya lebaran dia akad. Siapa yang nanggung kewajiban zakat fitrah? Perempuan yang dinikahin. Suaminya apa bapaknya? Suaminya apa bapaknya? Hah? Ini ada orang laki-laki nikahin perempuan, akadnya habis isya malam takbiran. Siapa yang nanggung kewajiban zakat fitrah itu perempuan yang nikah? Bapak apa suaminya? Kenapa bapaknya? Karena tanggungan kewajiban zakat fitrahnya belum beralih kepada suami. Sebab dia baru punya suami setelah tenggelamnya matahari. Jelas ya? Alhamdulillah. Dan kriteria yang ketiga, punya kelebihan dari kebutuhan nafkah dia dan orang-orang yang dia nafkahi. Nafkah itu apa? 3 ya. Makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau dia punya kelebihan dari nafkah yang dia butuhkan untuk dirinya dan keluarganya, baru dia punya tanggungan kewajiban zakat fitrah. 3 tuh. Beragama Islam, bertemu dengan tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga punya kelebihan dari nafkah yang dibutuhkan. Untuk yang ketiga bahasa gampangnya gini. Ya beras cukup nih di rumah buat dia, buat keluarganya. Nanti lebaran cukup, malah lebih-lebih. Cukuplah bahasa gampangnya. Atau pas, biar lebih enak. Pas beras yang di rumah buat dia sama keluarganya pas. Pakaian, alhamdulillah dia sama keluarga punya pakaian. Tapi pas dilihat uang nih, tempat tinggal. Nah dia pas besok lebaran udah harus bayar kontrakan. Jatuh tempo bayar kontrakan. Sedangkan uang yang ada di tangannya dia ini pas buat bayar kontrak. Wajib gak dia bayar zakat fitrah? Gak wajib, karena dia gak punya kelebihan dari nafkah yang dia butuhkan. Wah, nafkah itu makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dilihat, kalau makan tercukupi, pakaian tercukupi, tempat tinggal tercukupi, ada kelebihan nafkah, nah dia punya syarat ketiga, wajib zakat fitrah. Nah untuk syarat wajib zakat fitrah ini tidak disebut dewasa dan berakal sehat, enggak. Karena anak kecil pun dimasukkan oleh Nabi SAW wajib zakat fitrah. Siapa yang nanggung? Bapaknya. Yang nanggung adalah bapaknya. Taib. Kemudian apa sih tujuan kita membayar zakat fitrah? Ini biar kita semangat bayar zakat fitrah, kita perlu tahu kenapa kita harus bayar zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama buat yang bayar, buat yang ngeluarin. Yang ngeluarin kalau bayar zakat fitrah dia dapat untung. Apa untungnya? Kata Nabi SAW, keuntungan yang didapat oleh orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk melengkapi, menambal, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dia lakukan selama berpuasa. Mungkin ketika berpuasa ada ucapan yang salah dia ucapkan, matanya melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, maka dosa-dosa, kekurangan-kekurangan yang terjadi selama berpuasa itu bisa ditambal oleh zakat fitrah. Maka ini perlu kita lakukan biar kita dapat pahala sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk yang nerima zakat. Siapa yang nerima zakat fitrah? Fakir, miskin. Terus pengurus zakat fitrahnya dapat apa enggak? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kalau 8 asnaf, ya yang ada 8 mustahik zakat, itu zakat mal. Fakir, miskin, pengurus zakat, yang kelilit hutang, yang fisabilillah, yang mu'alaf. Itu 8 asnaf, itu mustahik zakat mal. Kalau zakat fitrah
yang berhak menerima zakat fitrah cuma dua, fakir sama miskin. Apa bedanya fakir miskin? Kalau di negara kita kan sama, fakir miskin. Padahal dalam bahasa Arab ini dua kata yang beda maknanya. Ada yang bisa jawab? Boleh pulang duluan. Bisa jawab? Ya. Miskin itu orang yang penghasilannya melebihi setengah dari kebutuhan tapi nggak nutupin. Contoh, dia dalam sebulan butuh 3 juta, tapi penghasilan dia cuma 2 juta. Ini disebut dengan miskin. Sedangkan fakir itu lebih di bawahnya miskin. Artinya penghasilan dia di bawah setengah dari kebutuhan yang dia perlukan. Contoh orang fakir dia butuh 4 juta sebulan. Jadi yang miskin berapa? 3 juta. Yang fakir 4 juta. Mungkin istrinya 2. Dia butuh 4 juta, tapi penghasilan dia cuma 1,5. Ini namanya fakir. Penghasilan dia di bawah dari setengah yang dia butuhkan. Nah, 2 orang ini adalah 2 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, pengurus zakat fitrah boleh gak dapat? Nah, itu jawaban yang bijak. Boleh kalau dia termasuk fakir miskin. Kalau bukan ya jangan. Kalau bukan maka jangan. Jelas ya? Baik. Nah, untuk mustahik zakat yang menerima zakat fitrah, manfaat dan tujuannya adalah agar mereka punya kecukupan makanan di lebaran, sehingga mereka nggak kelaparan dan nggak minta. Ya. Kemudian yang berikutnya nih, berapa banyak yang perlu dikeluarkan dalam zakat fitrah? Nabi mengatakan 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum, 1 sok dari kismis. Nah, kita lihat dulu tuh kurma, gandum, kismis. Ketiga hal ini semuanya adalah makanan pokok. Sedangkan makanan pokok di negara kita namanya beras. Makanya boleh ngeluarin pakai beras. Jika di suatu wilayah makanan pokoknya gandum, beras, jagung, apalagi korma, kismis, terserah mau ngeluarin yang mana aja, yang penting gak keluar dari 5 hal tadi. Bisa dipahami tidak? Yang penting bahan makanan pokok. Lalu kata Nabi, takarannya 1 sok. Sok itu apaan? Sok itu adalah ukuran volume. Volume tuh banyak ya, bukan berat. Karena zamannya Nabi itu kalau jual beli pakainya ukuran volume. Nah, 1 sok itu 4 kali beginian. Ini apa namanya nih? Ya, 2 telapak tangan ya. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan mud. 1 sok 4 kali mud. Jadi kalau 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya 1 sok sah buat zakat fitrah. Kalau kita mau begitu ya silakan aja. Tapi yang penting nyiduknya yang benar. Jangan dibeber-beberin. Mana ada telapak ya, di telapak tapi digini-giniin. Paham ya? Nah, namun ketika dikonversikan, dialihkan timbangannya menjadi timbangan berat, ya jadi perselisihan. Karena kalau kita bayangin aja, 1 beginian korma sama 1 beginian beras, beratan mana coba? Ada selisih gak beratnya? Pasti ada. Makanya ketika sok dikonversikan ke dalam berat, pasti akan terjadi perselisihan. Makanya ulama ada yang bilang 2,5 kilogram, 2,7 kilogram, ada yang bilang 3 kilogram. Mana yang lebih nyaman? Yang 3. Udah yang 3 aja. Karena kalau kurang nanti bisa nggak sah, lebih nggak masalah. Ini untuk zakat kurang bahaya, kalau lebih nggak masalah. Ambil aja yang 3 kilo. Terus kualitas berasnya yang bagaimana? Sesuai dengan yang biasa kita makan. Ya. Yang kita makan beras apa? Beras yang bulan. Ya udah keluarin beras yang bulan. Jangan pas bayar zakat ngambilnya beras raskin. Bawa beras raskin. Jangan. Kualitasnya harus sesuai dengan yang biasa kita makan. Jadi dilihat ya. Yang pertama takarannya, ambil 3 kilo. Yang kedua adalah kualitas berasnya samain dengan yang biasa kita makan. Dan yang ketiga,
yang dikeluarin bahan makanan pokok. Jadi pertanyaan, boleh gak kalau ngeluarinnya pakai duit? Nah, jumhur ulama 3 madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, mengatakan gak sah kalau mengeluarkan zakat fitrah pakai duit. Karena yang Nabi sebutin 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum, 1 sok dari kismis. Pertanyaannya, itu 3 barang tadi walaupun sama-sama 1 sok, nilai harganya kalau dijual sama apa beda? Jelas beda. Makanya Nabi gak nyebutin harga, tapi Nabi nyebutinnya bahan makanan pokok. Dan zaman Nabi gak ada sahabat yang ngeluarin pakai duit. Padahal zaman dulu udah ada belum mata uang? Ada, namanya apa? Dinar dan dirham, tapi gak dipakai. 3 madhab, jumhur ulama menyatakan gak sah. Tapi madhabnya Imam Hanafi boleh. Kenapa? Apalagi zaman sekarang, karena kadangkala berasnya udah banyak. Mungkin fakir miskinnya udah punya beras, tapi dia bingung makan berasnya lauknya apa. Seperti itu. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau berasnya udah cukup, silakan boleh kasih pakai uang. Biar orang fakir miskin bisa lebih lengkap makannya, ada beras, ada lauk. Namun yang lebih hati-hati, mendingan pakai beras. Karena jumhur ulama mengatakan pakai bahan makanan pokok. Nah, kecuali ini buat kita. Kalau bayarnya ke masjid, pastiin masjidnya itu menyalurkannya pakai beras apa enggak. Kalau iya, silakan boleh bayar ke masjid pakai uang. Kenapa? Karena sama pihak masjid uang kita bakal dibelanjain untuk beras, yang ujung-ujungnya zakat kita bakal disalurin ke mustahik dalam bentuk beras. Ini perlu diperhatikan. Kalau bayar pakai duit ke masjid silakan, asal masjidnya nyalurin ke fakir miskinnya dalam bentuk beras. Tapi kalau kita pengen nyalurin langsung ke fakir miskinnya, maka yang lebih aman pakai beras. Pertanyaan, lebih baik nyalurin ke masjid apa langsung ke fakir miskin? Ayo, yang mana? Masjid. Kenapa ke masjid? Biar rata gitu ya. Biar pembagiannya rata. Ya memang ada manfaatnya. Tapi yang lebih utama itu kita kasih langsung. Kenapa? Untuk meredam hal buruk serta mencegah suuzon dari fakir miskin kepada orang-orang yang kaya. Jangan sampai orang fakir miskin mengatakan, oh punya tetangga kaya tapi gak pernah bayar. Ini kan suuzon namanya, betul tidak? Dan dalam hal ini gak masalah, kita gak disebut sebagai riya. Kasih gak apa-apa. Urusan dia dapat double apa enggak, itu nanti. Ya, yang penting lebih afdolnya kita kasih langsung nih, tangan kita yang langsung nyerahin kepada fakir miskin. Itu lebih utama. Karena ya mempererat hubungan kita juga dengan tetangga, meredam hal-hal buruk serta mencegah suuzon. Namun nggak masalah ya, bagi yang pengen bayar ke masjid, tafadhol. Apalagi mungkin yang pengen pulang kampung biar aman. Karena kalau kita mau bayarnya ke fakir miskin, paling cepat 3 hari. Paling cepat 3 hari sebelum Lebaran. Berarti 27, 28, 29. Silakan dibayar. Paling cepat. Jangan lebih dari 3 hari. Tapi kalau ke masjid silakan. Mau seminggu sebelum Lebaran, nggak masalah. Kenapa? Karena masjid pun akan menyalurkannya menjelang Lebaran. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 2. Waktu wajib sama waktu boleh. Kalau waktu wajib itu pas tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, itu wajib keluarin. Tapi waktu boleh 1, 2 atau 3 hari sebelum Lebaran, itu waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Bisa dipahami tidak? Kemudian ini dua poin lagi yang kita bahas. Kita kepala rumah tangga, ini siapa aja yang kita keluarin? Yang kita bayarin siapa aja? Jelas tidak? Kita kepala rumah tangga, ini siapa aja nih yang kita keluarin? Ada 2.
Orang yang kita nggak perlu kita minta izin sama dia buat ngeluarin zakat fitrah, karena memang udah biasa setiap tahun kita yang bayarin. Itu orang-orang yang berada di bawah kewajiban nafkah kita, orang yang kita tanggung kewajiban nafkahnya. Yang pertama orang tua, yang kedua anak keturunan, ya anak cucu misalnya, kalau memang tinggal di rumah kita. Kemudian yang ketiga adalah istri, ya. Yang ketiga adalah istri. Kemudian yang keempat adalah pembantu yang bekerja di rumah kita. Itu kita keluarin zakatnya dia. 4 orang. Ya, 4 jenis orang. Orang tua, anak keturunan, istri, sama pembantu. Lebih-lebih yang pembantunya tinggal di rumah kita, bukan yang pulang pergi. Kalau dia tinggal di rumah kita dan kita nggak tahu, dan kita tahu dia nggak mampu bayar zakat fitrah, ya kita bayarin. Yang kedua, yang kita harus minta izin dulu sama mereka. Kalau kita pengen bayarin zakat mereka, minta izin dulu. Siapa? Adik, kakak, karena kita nggak wajib nafkahin mereka. Lebih-lebih yang udah mampu untuk mencukupi nafkahnya. Tetangga kita, kerabat kita. Kalau pengen kita bayarin zakat fitrahnya, kita minta izin dulu sama mereka, baru kita bayarin. Bisa dipahami tidak? Jelas ya? Baik, kemudian ini yang terakhir. Nah nih, kalau kita punya kelebihan nafkah, kan wajib tuh zakat fitrah. Tapi kelebihannya itu cuman untuk 1 paket atau 1 jiwa zakat fitrah. Jelas gak? Tadi zakat fitrah berapa yang wajib dikeluarin? 3 kilo ya, anggap 3 kilo. Nah kelebihan nafkah di rumah kita tuh benar-benar cuma 3 kilo. Berarti ini cuma untuk 1 jiwa. Cuma bisa membayar zakat untuk 1 jiwa. Pertanyaannya, siapa yang kita bayarin? Orang tua kita, anak kita, istri kita, apa diri kita? Siapa yang lebih dulu kita utamakan? Ibu kita, apa bapak kita? Siapa dulu? Yang mana dulu? Gambreng aja, gambreng. Ya. Baik, kalau kelebihannya terbatas, maka ini urutannya saya sebutkan. Yang diprioritaskan adalah diri kita dulu. Diri kita dulu. Ada lebih, maka istri. Ada lebih buat anak paling kecil. Ada lebih bapak kita. Ada lebih lagi ibu kita. Ada lebih lagi buat anak kita yang udah besar tapi belum punya penghasilan. Jelas gak urutannya? Kalau ada lebih yang utama dulu siapa dulu? Diri sendiri. Kemudian kalau ada lebih lagi istri. Kalau ada lebih lagi anak paling kecil. Ada lebih lagi bapak. Ada lebih lagi ibu. Ada lebih lagi anak yang paling besar dan belum punya penghasilan. Yang terakhir, kita sebenarnya ada lebih nih, tapi kita punya utang. Ya, ada lebih nafkah tapi punya utang. Pertanyaannya, mendingan bayar zakat fitrah dulu apa bayar utang dulu? Ayo. Zakat dulu apa bayar utang? Ya kalau kita yang utang zakat dulu. Tapi kalau kita yang ngutangin coba. Kita yang ngutangin apa? Jawabannya beda masih. Bayar dulu. Kita juga mau lebaran. Ya kan? Kalau kita punya utang dilihat dulu jatuh temponya kapan. Kalau jatuh temponya udah deket ya bayar utang dulu. Berarti kita nggak kena kewajiban zakat fitrah, kita nggak dosa, ya. Tapi kalau jatuh temponya masih lama, zakat fitrah dulu karena masih punya waktu buat ngumpulin, buat bayar utang. Ini mungkin yang bisa kita dengarkan, ya. Dan mohon maaf ada yang tertinggal dikit lagi, itu jangan sampai bayar zakat fitrah setelah sholat Id.
Karena Nabi mengatakan siapa yang bayar zakat fitrah setelah sholat id nggak dianggap sebagai zakat fitrah, dianggapnya sebagai sedekah biasa. Makanya harus diperhatikan. Sehingga beberapa panitia masjid saat sholat Idul Fitri dimundurin waktunya. Kalau sholat Idul Adha dipercepat, masuk waktu langsung sholat. Kalau sholat Idul Fitri masuk waktu nggak langsung sholat, ditunda dulu ntar. Kenapa? Agar bisa memberikan waktu lebih buat yang belum bayar zakat fitrah. Ini mungkin yang bisa kita dengarkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa mendatangkan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan juga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lainnya untuk mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mari kita tutup jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.